Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Miss Wawai sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat umum, dan tak lupa seluruh teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat melakukan proses belajar mengajar ini dengan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, marilah kita haturkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Saya Sofia Fiona Latifah dengan nomor NIM 21040260041 sebagai moderator. Aulia Putri Fatihatur Royan dengan nomor NIM 21040260072 sebagai pemateri 1. Vina Haifanur Azizah dengan nomor NIM 21040260064 sebagai pemateri 2. Magfiratur Rizka dengan nomor NIM 21040260043 sebagai pemateri 3. Dan yang terakhir Muhammad Ilyas dengan nomor NIM 21040260063 sebagai pemateri 4. Untuk pemateri 1 dan selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Pengertian filsafat etika. Etika adalah salah satu dari cabang filsafat yang membicarakan tentang nilai, norma, moral yang membentuk dan menentukan tingkah laku atau perilaku manusia dalam kehidupannya. Aristoteles membagi etika menjadi dua, yaitu terminus technicus yang membicarakan tentang tindakan perbuatan manusia, serta manner and custom yang berarti tata cara serta adat kebiasaan yang melekat dalam manusia. B. Pengertian objek dan manfaat mempelajari filsafat etika. 1. Pengertian objek. Pengertian objek ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu objek materi filsafat ilmu. Objek ini adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu. Nah, jadi objek materi ini bersifat materi, fokus terhadap materi. Akan tetapi, tidak hanya sebagai bahan penyelidikan saja, objek materi ini bisa dari pengetahuan kita sendiri dengan menggunakan metode tertentu, sehingga kita harus mempertanggungjawabkan kebenarannya dari metode ilmiah tersebut. Yang kedua itu objek formal filsafat ilmu, yaitu sudut pandang dari mana sang subjek menelaah dari objek materialnya. Contohnya itu ilmu yang membahas manusia atau makhluk, yaitu psikologi, ilmu yang membahas sosial, yaitu sosiologi, ilmu yang membahas fisika, yaitu kedokteran. Tidak hanya objek formal yang membahas sudut pandang, akan tetapi juga membahas metode untuk memahami objek material itu, seperti pendekatan induktif dengan deduktif. Oke, selanjutnya manfaat mempelajari filsafat etika. Apa sih manfaat mempelajari filsafat etika? Manfaat mempelajari filsafat etika. 1. Akhirnya manusiaku dapat memahami bahwasannya dia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan atau bergantung kepada orang lain. Yang kedua, menyadari bahwasannya perilaku manusia itu terikat oleh nilai-nilai moral. Jika manusia itu memiliki sikap yang baik, sikap yang bagus, sopan santun, maka dia memiliki nilai moral yang bagus. Sedangkan jika dia tidak memiliki sifat yang baik atau kurang sopan, maka dia tidak memiliki atau nilai moralnya kurang. 3. Menyadari bahwa nilai moral itu bisa berbeda dari tempat satu ke tempat yang lain. C. Cabang-cabang filsafat etika. Cabang etika sendiri terbagi menjadi dua. A. Metaetika. Metaetika bertanya bagaimana kita memahami, mengetahui tentang, dan apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sebuah pertanyaan etis yang tertuju pada beberapa pertanyaan praktis tertentu seperti haruskah saya makan sepotong kue coklat ini? Maka itu tidak bisa menjadi pertanyaan metaetis. Metaetika selalu menyertai etika filosofis. Misalnya Aristoteles menyiratkan bahwa
Pengetahuan yang kurang tepat dimungkinkan dalam etika daripada dalam bidang penyelidikan lainnya, dan menganggap pengetahuan etika bergantung pada kebiasaan dan akulturasi dengan cara yang membuatnya berbeda dari jenis pengetahuan lain. Pada bagian kedua cabang etika filsafat yaitu etika normatif. Etika normatif adalah studi tentang tindakan etis. Ini adalah cabang etika yang menyelidiki serangkaian pertanyaan yang muncul ketika mempertimbangkan bagaimana seorang harus bertindak secara moral. Etika normatif berbeda dari metaetika, karena ia memeriksa standar untuk benar dan salahnya tindakan. Sedangkan normatif mempelajari makna bahasa, moral dan metafisika, fakta moral. Pada bagian ketiga yaitu menjelaskan tentang etika deskriptif. Etika deskriptif ialah menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral. Misalnya, adat istiadat, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Dapat dikatakan etika deskriptif sebagai sistem etika yang menilai baik buruk tindakan seorang berdasarkan penilaian logis dan lebih terhadap etika yang ada di lingkungan sekitar. Untuk analogi atau contoh maupun perbedaan yang saya utarakan tadi bisa dipertanyakan di ruang diskusi. Sekian. Well, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pendengar kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ungdur maqolah wala tangdur mangkolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.